Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bilal Zahrani bersama rekan saya Naufal Khairi. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang mobilitas penduduk serta faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, pengertian mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun untuk memenuhi kebutuhan sosial lainnya. Gejala mobilitas penduduk merupakan gejala alamiah yang terjadi sebagai respon manusia terhadap situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Misalnya desakan ekonomi, situasi politik, kebutuhan pendidikan, gangguan keamanan, terjadinya bencana alam di daerah asal, ataupun alasan-alasan sosial lainnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis mobilitas penduduk. Jenis-jenis mobilitas penduduk terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal. Yang pertama, mobilitas penduduk vertikal sering disebut dengan perubahan status, dan salah satu contohnya adalah perubahan status pekerjaan. Misalnya seorang yang mula-mula bekerja dalam sektor pertanian, sekarang bekerja dalam sektor non-pertanian. Yang kedua, mobilitas penduduk horizontal atau geografis. Mobilitas penduduk horizontal atau sering disebut dengan mobilitas penduduk geografis adalah gerak atau movement penduduk yang melintasi batas wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu. Penggunaan batas wilayah dan waktu untuk indikator mobilitas penduduk horizontal ini mengikuti paradigma ilmu geografis yang mendasarkan konsepnya atas wilayah dan waktu. Mobilitas penduduk horizontal dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi internasional dan migrasi internal. Migrasi internasional merupakan migrasi dari suatu negara ke negara lain. Migrasi internasional dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Imigrasi yaitu proses masuknya migran ke negara tujuan. Emigrasi yaitu proses keluarnya migran dari negara asal. Remigrasi yaitu proses kembalinya migran ke negara asal setelah pindah dan menetap di negara tujuan. Migrasi internal merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam suatu negara. Macam-macam migrasi internal adalah urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi. Urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari kawasan perdesaan ke wilayah perkotaan. Ruralisasi yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk antar suatu pulau ke pulau lain. Selanjutnya adalah faktor mobilitas penduduk. Faktor mobilitas penduduk terbagi menjadi tiga, yaitu faktor penarik, faktor pendorong, dan faktor penghambat. Faktor penarik diantaranya yaitu tersedia berbagai fasilitas umum yang lengkap di daerah lain, kemajuan ilmu pengetahuan, terdapat banyak lowongan pekerjaan, kehidupan kota yang modern dan mewah, adanya pendapat akan sukses jika pindah ke kota. Faktor pendorong diantaranya yaitu terkena bencana alam, bekerja di daerah lain, merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya, terbatasnya sarana dan prasarana di desa. Faktor penghambat, faktor yang terletak di antara daerah asal dan daerah tujuan yang disebut dengan penghalang seperti jarak, jenis alat transport, dan biaya transportasi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Ravenstein ialah seorang ahli kependudukan dari Inggris, mengemukakan pemikiran-pemikiran tentang mobilitas penduduk yang dikenal dengan hukum migrasi. Pada tahun 1889, inti dari konsep pemikiran Ravenstein adalah sebagai berikut. Poin pertama, migrasi dan jarak. Para migran banyak yang hanya menempuh jarak dekat dan jumlah migran di daerah asal makin menurun karena makin jauhnya jarak yang ditempuh. Migran yang menempuh jarak jauh pada umumnya cenderung menuju ke pusat-pusat perdagangan dan industri yang penting. Lalu di poin kedua ada migrasi bertahap. Pada umumnya, terjadi suatu perpindahan penduduk berupa arus migrasi terarah ke pusat-pusat industri dan perdagangan penting yang dapat menyerap para migran sebagai tenaga kerja. Penduduk daerah pedesaan yang berbatasan langsung dengan kota yang tumbuh cepat cenderung berbondong-bondong menuju ke kota tersebut.
sedangkan jumlah penduduk yang pergi sebagai akibat migrasi di pedesaan yang perbatasan tersebut akan digantikan oleh para migran dari daerah-daerah jauh yang terpencil. Di poin ketiga, ada arus dan arus balik. Setiap arus migrasi utama menimbulkan arus balik sebagai penggantinya. Yang poin keempat, terdapat berbagai perbedaan antara desa dan kota. Adanya kecenderungan penduduk untuk migrasi, artinya bahwa penduduk kota lebih sedikit bermigrasi jika dibandingkan dengan penduduk daerah-daerah. Lalu yang kelima, ada kebanyakan wanita lebih suka bermigrasi ke daerah-daerah yang dekat. Ternyata para wanita melakukan perpindahan ke daerah yang dekat lebih besar jumlahnya jika dibandingkan kaum laki-laki, sedangkan jumlah migran ke wilayah yang jarak jauh cenderung dilakukan oleh laki-laki. Poin yang keenam, ada teknologi dan migrasi. Semakin meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam sektor transportasi serta perkembangan industri dan perdagangan berpengaruh terhadap peningkatan arus migrasi. Yang ketujuh, ada motif ekonomi, keinginan untuk memperbaiki kehidupan dalam bidang ekonomi, kebutuhan material contohnya, menjadi dorongan utama dan paling banyak para migran melakukan perpindahan. Lalu ada dua contoh positif dan negatif dampak mobilitas. Dampak positif mobilitas itu ada 4. Meningkatkan kesejahteraan penduduk, menambah pengalaman hidup dan pengetahuan, membantu kesempatan kerja dan usaha, dan yang terakhir adalah membantu program pemerataan pembangunan di daerah. Yang negatifnya ada 4 juga. Meningkatnya angka kriminalitas, yang kedua meningkatnya gelandangan dan pengangguran, lalu sering timbulnya konflik antar masyarakat, dan 4, gubuk-gubuk liar yang menambah kotor dan acak-acakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.